Ya. Oke, Bapak Ibu, nampaknya bisa kita mulai saja ya. Ini sudah saya rekam juga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Segala puji mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang karena rahmatnya, hidayahnya, alhamdulillah kita semua hari ini bisa berkumpul melalui Google Meet ini. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita semua sebagai umatnya. Amin. Bapak Ketua Program Studi PPKN yang saya hormati, Bapak Didik Baihaqi Arif MPD, di sini yang hadir melalui Google Meeting ada tadi awal itu yang datang pertama Prof. Samroni. Terima kasih Prof sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di kegiatan persiapan perkuliahan kita. Terus kemudian ada Pak Trisna Sukmayadi MPD. Nampaknya ini di lab juga. Terima kasih Pak Trisna sudah menyempatkan hadir. Ada di sini satu ruangan dengan saya ada Pak Mahmuda, Pak Yasir, Pak Satria yang sedang menjemput anaknya. Kemudian ada Pak Afid juga yang menyempatkan, terima kasih. Dan ada Bu Fitri. Bu Fitri, terima kasih sudah hadir di rapat persiapan perkuliahan. Terus kemudian ada Mbak Retno, juga Mbak Juwita di sini. Bapak Ibu yang saya hormati, kita awali kegiatan kita dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, hari ini kita akan melaksanakan rapat persiapan perkuliahan untuk program studi PPKN. Setelah kemarin, alhamdulillah kita sudah melaksanakan persiapan perkuliahan di tingkat fakultas. Hari ini kita tindak lanjuti di kegiatan program studi PPKN untuk persiapan perkuliahan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu yang berkenan untuk membersamai mahasiswa di prodi PPKN. Mudah-mudahan pelaksanaan perkuliahan kita bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan rencana yang memang kita sudah susun dan kita harapkan. Berikutnya nanti akan disampaikan oleh Bapak Ketua Program Studi kita, Bapak Didik Baihaqi Arif, untuk teknis perkuliahan serta apa saja yang menjadi informasi terkait dengan perkuliahan di semester genap 2023-2024. Kepada Pak Dik dipersilakan. Baik, terima kasih Bu Sifa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ibu Bapak yang kami hormati, marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa bersilaturahmi, bertemu kembali secara online. Hari ini kita koordinasi untuk persiapan pelaksanaan perkuliahan semester genap tahun akademik 2023-2024 di program studi PPKN. Mudah-mudahan agendanya berjalan lancar. Kemudian sholawat beriring salam mudah-mudahan terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, serta kepada kita sekalian selaku umatnya. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Ibu Bapak yang kami hormati, yang pertama tadi sebagaimana disampaikan Bu Sifa, kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran, kemudian terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu. Kami mohon bantuan Bapak Ibu untuk di satu semester ke depan membersamai para mahasiswa kami di semester 2, semester 4, dan semester 6 membersamai dalam beberapa mata kuliah
karena dosen-dosen program studi PPKN tidak semua memiliki kompetensi seperti yang dibutuhkan dari setiap mata kuliah, maka kami memohon bantuan dosen-dosen di luar home base prodi PPKN, terutama yang secara rutin kami mohon bantuan itu dari dosen-dosen Fakultas Hukum, ada Pak Satria, kemudian Bu Fitri, ada Pak Suryadi, Pak Mufti, Bu Anom gitu ya. Bu Siti Zulia itu dosen-dosen di Fakultas Hukum yang biasa kami repotkan gitu ya, minta bantuannya untuk membersamai para mahasiswa kami. Kemudian juga di luar dari Fakultas Hukum, kami di semester genap itu juga meminta bantuan dari dosen di Prodi Pendidikan Matematika untuk mata kuliah Statistik Pendidikan. Nah, untuk semester genap besok, insya Allah akan dibersamai oleh Pak Afid. Nah, jadi yang beberapa waktu yang lalu biasanya dibersamai oleh Profesor Suparman. Nah, kita coba untuk semester ini, kami kemarin sudah meminta kepada Prodi Pendidikan Matematika untuk satu nama untuk mengampu mata kuliah Statistik Pendidikan dan diberikan nama Pak Afid. Terima kasih Pak Afid di sini juga sudah bergabung. Terima kasih dan mohon bantuannya membersamai para mahasiswa kami memahami statistik pendidikan, paling tidak untuk bekal mereka ketika mereka nanti misalnya ada yang memilih mata kuliah, memilih penelitian skripsi dengan pendekatan kuantitatif. Nah, kemudian selain dari Prodi Pemat dan dari Fakultas Hukum, juga untuk beberapa mata kuliah fakultas, kami juga tentu menunggu dan mendapatkan pembagian tugas di mata kuliah fakultas. Beberapa memang langsung diampu sendiri oleh dosen prodi kami, tapi misalnya untuk perkembangan peserta didik, begitu ya Bu Sipa ya, perkembangan peserta didik, ini terima kasih Bu Ega, nanti yang akan mengampu langsung di prodi PPKN. Bu Ega ini koordinator mata kuliah fakulter, khususnya mata kuliah perkembangan peserta didik. Tentu selain itu juga mata kuliah institusional, kemarin menyampaikan izin Bu Sudarmini di mata kuliah Bahasa Indonesia. Untuk mata kuliah PKN diampu dosen sendiri, alhamdulillah. Dan kita biasanya ngajar di tempat yang lain gitu ya, masa mata kuliah PKN diampu oleh yang lain. Mata kuliah PKN diampu oleh dosen kita sendiri. Semula Bu Sipa dan Pak Yasir, tetapi ini ada kabar gembira, Pak Yasir tadi pagi NIDN-nya baru turun. Jadi yang tadinya tim teaching mungkin nanti PKN itu akan sendiri oleh Pak Yasir. Baik Ibu Bapak, saya akan memohon izin menayangkan bahan untuk pertemuan kita hari ini. Nah, mudah-mudahan sudah terlihat. Sudah terlihat ya Bapak Ibu ya? Ini beberapa hal yang akan kita diskusikan. Yang pertama informasi tentang kalender akademik. Kemudian yang kedua surat pengantar dekan tentang perkuliahan semester genap. Kalau Bapak Ibu dosen di lingkungan FKIP saya kira sudah membaca begitu ya. Kemarin lusa ya, Mas Yu sudah membagikan surat itu di WA grup dosen FKIP.
Kemudian yang ketiga, pembagian ya distribusi mata kuliah di prodi PPKN, dan yang keempat nanti kita diskusi. Yang pertama berkaitan dengan kalender akademik. Bapak Ibu, perkuliahan kita insya Allah akan dimulai tanggal 4 Maret, besok Senin ya. Jadi semester genap ini akan kita mulai tanggal 4 Maret, masa perkuliahan pertama sampai 4 Mei. Dan di antara 4 Maret sampai 4 Mei itu nanti ada beberapa kali libur ya, libur memulai puasa barangkali ya, walaupun ini belum ada edarannya ya, tapi kemungkinannya libur hari pertama Muhammadiyah di tanggal 11. Kemudian ada juga libur hari raya Idul Fitri. Saya tuliskan di bawah itu berdasarkan kalender akademik tanggal 5 sampai tanggal 17 April itu libur hari raya Idul Fitri. Kemudian setelah itu masuk kembali seperti biasa, kemudian masuk UTS di bulan Mei, minggu pertama, tanggal 6 sampai tanggal 18 Mei. Kemudian masuk masa perkuliahan kedua dari 20 Mei, dan selesai perkuliahan, ujian akhir semester 15 Juli sampai 27 Juli 2024. Ini kalender akademik untuk semester genap secara garis besar, Bapak Ibu. Kemudian yang kedua tentang surat pengantar dekan tentang perkuliahan. Nah, surat pengantar dekan ini terlihat nggak Bapak Ibu? Oh belum, berarti harus stop share dulu, bukan yang ini. Nah, yang ini Bapak Ibu ya, suratnya sebagai surat pengantar ini memang agak panjang, walaupun hal teknis itu ada di poin nomor 7 ya, tetapi nomor 1 sampai nomor 6 saya kira ini bisa kita pedomani bersama. Ini Pak Dekan sendiri yang membuat suratnya, kalau informasinya ya kemarin ketika kita bertemu di pertemuan para kaprodi seprodi itu. Untuk yang pertama ini Pak Dekan mengajak kita semua, mari kita siapkan dan sambut semester baru dengan penuh semangat dan antusiasme, seakan memasuki rumah impian yang sudah lama dinantikan. Rumah yang dibangun dan diperoleh dengan keringat sendiri serta bebas dari hutang. Nah, ini ada bahasa bebas dari hutang ya. Kemudian luruskan niat bahwa tugas mendidik dan mengajar adalah ibadah, proyek amal soleh dan amal jariah yang tidak banyak dimiliki oleh profesi lainnya. Jadikan kelas Bapak Ibu sebagai kelas terbaik dan inspiratif yang ingin kita pamer-pamerkan kepada malaikat pencatat amal dan menjadi bekal untuk kehidupan berikutnya. Awali semua dengan kalimat basmalah. Ini ajakan dari dekanat Bapak Ibu. Kemudian yang nomor 3 ini masih ajakan, maka berikanlah yang terbaik untuk mahasiswa FKIP. Yang keempat, aplikasikan metode pembelajaran yang bervariasi yang pernah kita pelajari. Jadikan belajar dan kelas-kelas perkuliahan kita itu kelas-kelas perkuliahan yang menyenangkan. Nomor 5 ini cintailah mahasiswa kita apa adanya. Layani dan didiklah mereka dengan pelayanan terbaik. Sempat kemarin dibahas kenapa kok cintailah mahasiswa kita apa adanya. Jadi jangan sampai cintanya berlebihan gitu sehingga malah terjerumus pada perbuatan-perbuatan yang tidak seharusnya. Jangan lupa doakan mahasiswa. Oh ya, cintailah mahasiswa kita apa adanya. Di sini ada kata layani dan didiklah mereka dengan pelayanan terbaik, sebab mereka adalah wasilah
perantara untuk mendekatkan diri pada ridhonya. Saya kira ini pesan-pesan yang sangat penting begitu ya, mengingatkan kita semua bahwa di kelas kita akan berbuat yang terbaik karena semuanya adalah bagian dari ibadah kita kepada Allah. Kemudian jaga kode etik dalam menjalankan tugas, selalu menjunjung tinggi integritas moral dan intelektual. Jagalah norma kepantasan dalam berinteraksi baik dengan sesama dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa. Ini saya kira perlu betul-betul ditekankan bahwa kita diminta untuk selalu menjaga kode etik dalam menjalankan tugas. Kemudian yang ketujuh, nah ini yang teknis, perkuliahan tadi sudah saya sampaikan, dimulai tanggal 4 Maret sampai 6 Juli. Kemudian dosen mengajar dan mahasiswa hadir dengan berpakaian rapi, sopan, dan syar'i, serta bersepatu. Bapak Ibu, saya kira Bapak Ibu semua sudah memahami betul tentang ketentuan ini. Kemudian, nah yang poin huruf C, perkuliahan semester genap ini dilaksanakan secara luring dan diatur masing-masing program studi. Kami ingin tekankan Bapak Ibu bahwa perkuliahan default-nya itu sekarang adalah secara luring. Jadi kita upayakan perkuliahan-perkuliahan itu bisa dilaksanakan secara luring, kita bisa langsung bertemu dengan para mahasiswa. Kemudian jadwal kuliah seperti biasa, Bapak Ibu bisa diakses di simeru.uad.ac.id. Sepertinya sudah lengkap ya, sekarang semua sudah terisi. Mudah-mudahan jadwalnya sudah sesuai dengan yang diharapkan. Kemudian di pertemuan pertama nanti Bapak Ibu bisa mengisi kontrak belajar atau menyepakati ya kontrak belajar dengan para mahasiswa. Kemudian presensi perkuliahan Bapak Ibu huruf F ini, presensi perkuliahan dilakukan secara daring melalui portal dosen dan mahasiswa. Jadi Bapak Ibu bisa sebenarnya mengagendakan, membuat langsung gitu ya, presensi itu di portal sesuai dengan pertemuan perkuliahan, sehingga pada saatnya setiap pertemuan itu langsung tercatat rapi. Pengalaman semester kemarin misalnya ada beberapa dari perkuliahan itu menjelang UAS misalnya masih tercatat rekap presensinya itu masih kurang. Misalnya baru 7 pertemuan padahal sudah mau ujian akhir semester. Akhirnya kita konfirmasi perkuliahan telah berjalan hanya belum direkap. Nah, sebaiknya nanti begitu perkuliahan ya presensi itu juga diisi. Ya, mahasiswa bisa presensi langsung, kita setting mahasiswa yang mengisi, atau bisa juga Bapak Ibu dosen yang mengisi, begitu ya. Dosen wajib mengisi realisasi mengajar melalui portal dosen masing-masing. Nah, ini nanti hubungannya dengan RPS. Jadi Bapak Ibu dosen wajib menginputkan RPS, begitu ya. Apalagi sekarang kita dituntut untuk melaksanakan pembelajaran OBE, begitu ya. Jadi RPS-nya RPS OBE mohon nanti dapat diinputkan. Syukur-syukur sebelum perkuliahan dilaksanakan RPS itu sudah siap dan sudah terinput di portal. Kalau misalnya sampai hari pertama belum, ya paling tidak di 1 minggu pertama itu Bapak Ibu bisa melengkapi. Kemudian sesuai SOP perkuliahan, jumlah pertemuan tiap semester sebanyak 16 kali dengan rincian 14 kali pertemuan pembelajaran, 1 kali UTS dan 1 kali UAS. Memang Bapak Ibu kalau berdasarkan OBE kan kita menuliskan misalnya UTS atau UAS itu kan di aktivitas penilaian begitu ya. Tetapi di ketentuannya
di RPS itu kalau kita tulis cetak itu ada, atau di daftar hadir ya, daftar hadir itu plus 1 UTS dan 1 kali UAS. Jadi UTS dan UAS-nya masih tetap kita masukkan. Makanya di presensi itu nanti UTS ada di pertemuan ke-8, kemudian UAS ya daftar hadirnya ada di pertemuan ke-16. Jadi semuanya lengkap jadi 16 pertemuan, dan itu yang juga nanti akan kita laporkan di BKD ya Bapak Ibu. Kemudian UTS dan UAS dilaksanakan secara luring. Ini pengantar dari dekan tentang perkuliahan nomor 7 hal teknis nomor 1 sampai 6. Ini pesan-pesan mengingatkan kita kembali tentang bagaimana kita melaksanakan perkuliahan. Kemudian Bapak Ibu kembali lagi ke bagian yang tadi. Nah, ini distribusi mata kuliah ya, untuk semester kedua, Bapak Ibu. Ini jadwal perkuliahannya ada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat. Jadi hampir lengkap ini untuk semester kedua. Semester kedua itu mahasiswanya terakhir itu 34 ya, Bu Supa ya, 33. Nah, hari ini kan tadinya terakhir KRS ya, tetapi kemudian diperpanjang ya, Mbak Retno ya. Jadi Pak, sampai kalau dilihat dari SIA itu sepertinya sudah hampir lengkap semester 2 itu melaksanakan KRS. Ada 29 apa 30 mahasiswa yang sudah melaksanakan KRS. Kemudian yang berikutnya mata kuliah yang ada di semester kedua. Yang pertama ini kemuhammadiyahan 0 SKS, ini sertifikasi berdasarkan rapat evaluasi dan persiapan perkuliahan kemarin dengan LPSI, bahwa untuk mata kuliah sertifikasi ini akan dilaksanakan nanti mulai tanggal 20 Mei sampai 6 Juni. 7 kali pertemuan. 7 kali pertemuan ini setara dengan 14 kali pertemuan. Itu untuk kemuhammadiyahan misalnya, ini walaupun sudah terjadwal, ruangannya sudah ada, tetapi baru akan digunakan nanti di bulan Mei ya, 20 Mei. Kemudian ini perkembangan peserta didik, Bu Ega, mohon bantuannya, mudah-mudahan ini jadwalnya sudah sesuai ya, sesuai dengan request ya. Untuk perkembangan peserta didik. Kemudian hukum Islam Pak Satria ini dijadwalkan di hari Senin, mudah-mudahan tidak tabrakan dengan mata kuliah di prodi hukum. Kemudian hukum pidana Pak Mufti ini jam pertama kedua ya. Mudah-mudahan bisa ya Pak Mufti ya, hari Selasa. Kemudian logika ini Bu Dr. Sumaryati tadi izin jam ke-56 di hari Selasa. Kemudian hari Rabu, nah ini PKN nanti dengan Pak Yasir. Mbak Retno nanti di edit ya, Mbak Retno ya. sampun Pak, sampun. Sampun. Jadi Pak Yasir. Kemudian pengantar ilmu politik ini Putri dengan Pak Yasir. Kemudian pengantar hukum Indonesia ini Putri di hari Rabu. Nah ini 34, 56. Putri berarti 2 kelas berturut-turut. Kemudian studi sosial dan budaya Indonesia ini Prof Jam dengan Pak Mahmuda. Jadi Prof Jam dengan Pak Mahmuda tim teaching, karena Pak Mahmuda butuh bimbingan dari Prof Jam, Prof ya. Jadi harus kita pasangkan terus. Kemudian bahasa Indonesia dengan Ibu Sudarmini. Nah, bahasa Indonesia ini Ibu Bapak ternyata sekarang ada kebijakan baru untuk mata kuliah institusional
di mana jumlah mahasiswa di kelas itu kurang dari 30, itu akan digabung dengan kelas lain. Semester ini masih gabung antar fakultas di dalam fakultas yang sama. Jadi mata kuliah Bahasa Indonesia untuk mahasiswa PKN ini, kalau tidak salah nanti akan digabung dengan mahasiswa pendidikan matematika nih, dengan mahasiswanya Pak Hafid ya, diampu oleh Bu Sudarmini. Kemudian hukum adat ini Pak Trisna, hari Jumat Pak Trisna jam ke-78. Berarti setelah Jumatan ini, persis setelah Jumatan. Mudah-mudahan waktunya bisa dimulai 12.30, kalau tidak ya bergeser sedikit nanti sesuai dengan kesepakatan dengan mahasiswa. Ini untuk semester kedua. Kemudian untuk semester 4 ada etika Ibu Sumaryati, kemudian kriminologi Ibu Tri. Nah, ini statistik pendidikan hari Rabu Pak Afid. Saya kemarin dapat pesan dari Pak Kaprodi, Pak Puguh, katanya di Pemat mau ada hari Prodi ya, hari Rabu tuh ya. Betul Pak Dik-Dik, itu hari Betul, Prodi ya? Rabu pagi, makanya ketika saya diplot Rabu pagi di PPKN, terus Pak Puguh bilang, ya sudah jalan dulu tapi nanti tolong gitu. akan ganti gitu. Itu disepakati sama mahasiswa, katanya gitu Pak Dik-Dik. Betul. Jadi kemarin pas di muhasabah mutu itu kita sudah ngobrol, nggak apa-apa, pokoknya minggu pertama diupayakan bertemu dulu mahasiswa, nanti biar berikutnya disepakati. Gitu ya. Ini karena pagi-pagi sekali kan, jam ke 1, 2, 3. Kalau Pak Afid kan udah biasa pagi-pagi ya. Baik Pak, terus. Oke, kemudian nah ini manajemen pendidikan mata kuliah fakultas ini dengan Bu Siva. Bu Siva jam ke 1, ke 2. Bu Siva juga udah biasa pagi-pagi sekali. Kemudian pendidikan karakter bangsa ini dengan Bu Mar, sistem pemerintahan daerah Bu Tri, hukum acara perdata kami mohon bantuan Pak Suryadi. Kemudian strategi pembelajaran PPKN Pak Trisna. Di hari Sabtu Pak Trisna jam ke-3, 4. Kemudian akhlak. Nah, akhlak ini Pak Indal Abror. Akhlak ini termasuk mata kuliah MKI AIK yang terkena aturan baru itu, kebijakan baru, akan gabung dengan prodi lain nanti. Itu semester 4 dan terakhir semester 6. Yang pertama ini terjadwal di hari Senin, mata kuliah hubungan internasional dan lembaga internasional. Bu Fitri, kami mohon bantuannya. Mudah-mudahan jadwalnya tidak bentrok Bu ya. Jam ke-3. Siap Pak Didik. Ini semester 6. Semester 6 itu mahasiswanya tidak banyak. Betul ya? Maksimal 18 Bapak. 18. Itu yang semester 6. Kemudian inovasi dan teknologi pembelajaran nanti dengan saya dan Mas Yasir hari Selasa. Kemudian pembelajaran mikro. Nah Bapak Ibu, biasanya pembelajaran mikro itu satu kelas dipecah menjadi beberapa kelas kecil. Biasanya sampai 4 sampai 5 kelas kecil. Tapi karena ini pesertanya sedikit, untuk semester genap ini pembelajaran mikro hanya jadi satu kelas nanti dengan Bu Siva. Kemudian hukum humanitar internasional ini Pak Trisna, pesertanya juga masih semester 6 kan tidak terlalu banyak ya. Kemudian kewarganegaraan global ini juga sedikit karena beberapa bahkan sudah ikut di semester kemarin. Tempatnya pembelajaran mikro di lab, kemudian kewarganegaraan global di lab, metode penelitian juga di lab. Nah ini metode penelitian nanti yang mengampu tim teaching Prof Jam dengan Bu Siva,
biar Bu Sipa juga sama-sama belajar dengan Prof. Jam untuk metode penelitian. Kemudian literasi kewarganegaraan dan kemanusiaan, nanti ini mata kuliah pilihan Bapak Ibu yang diberi tanda bintang. Karena sudah disetting 10 peserta ya Mbak Retno ya, jadi ini hampir semua mata kuliah pilihan diambil oleh mahasiswa. Rata-rata ada pesertanya. Tapi dibatasi 10 Pak. Hanya ada satu yang satu Yang enggak mata ada. kuliah yang pesertanya cuma satu. Resolusi. Pendidikan resolusi konflik. Nah Tapi itu udah pindah. dipindah yang Mbak Retno ya. Sudah pindah Pak. Oh ya, ya pendidikan resolusi konflik yang mengampu Bu Sipa pesertanya tuh Agung ya, angkatannya Ica. Itu ya nanti dipindah. Kemudian hukum administrasi negara, Bu Ano, mohon bantuannya. Kebijakan publik ini, ya, terima kasih Bu Ano. Untuk kebijakan publik, Pak Mahmuda, ini ada 10 mahasiswa sepertinya yang ikut. Kemudian Islam interdisipliner, nah ini termasuk yang juga digabung dengan prodi lain, nanti kami tunjukkan. Dan yang terakhir perbandingan sistem pemerintahan, ini mata kuliah pilihan, Putri, ini juga ada pesertanya ya, maksimal 10 orang. 10 Pak, sudah saya buka. Sudah dibuka Bu ya? 10 sudah ya? 10 ya. Ya, betul, ada 10 itu batas maksimal. Biar mata kuliah pilihan itu dapat diambil semua oleh mahasiswa. Nah, Bapak Ibu itu distribusi mata kuliah, kemudian beberapa catatan Bapak Ibu. Kami harapkan Bapak Ibu itu dapat menyusun dan menginputkan RPS OBE di portal akademik. Tadi syukur-syukur sebelum perkuliahan dimulai, Bapak Ibu sudah menginputkan. Kalau misalkan belum selesai, ya paling tidak 1 minggu pertemuan pertama itu, ya Bapak Ibu masih bisa menginputkan. Dokumen RPS ini yang lama Bapak Ibu, artinya yang dalam format disimpan di Google Drive, ya, sebelum diinputkan ini tersedia di link ini. Jadi Bapak Ibu nanti yang saya RPS-nya yang mana ya, atau Bapak Ibu bisa mengembangkan sendiri sebenarnya, menyesuaikan dengan tuntutan OBE sekarang. Yang kedua Bapak Ibu, kita itu punya e-learning, dan e-learning itu ramai kemarin pada saat pandemi, tetapi setelah pandemi nampaknya jadi turun lagi pengguna e-learning. Nah, Bapak Ibu sebenarnya dapat menggunakan e-learning untuk aktivitas pembelajaran. Paling tidak misalkan untuk tugas-tugas perkuliahan, mahasiswa bisa paperless, dikirim via e-learning, ya, tidak lagi via email gitu ya, apalagi dengan via WA begitu ya. Atau ya sekarang biasanya dikoordinir oleh satu mahasiswa, disimpan di drive, kemudian linknya dikirim ke kita. Nah ini e-learning Bapak Ibu bisa dimanfaatkan untuk aktivitas pembelajaran, termasuk merekam semua aktivitas pembelajaran Bapak Ibu ya, tugas-tugasnya di sana, bahan ajarnya tersimpan di e-learning dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, ada penggabungan kelas MKI yang tadi saya sampaikan, Bahasa Indonesia, PPKN dengan PEMAT digabung, kemudian akhlak, PPKN, PVTE, Pendidikan Vokasional Teknik Elektronika dengan PG PAUD. PG PAUD itu prodinya Bu Ega ya. Nah, itu untuk mata kuliah akhlak nanti digabung dengan PPKN. Kemudian Islam interdisipliner ini PPKN dan pendidikan fisika, nah yang nanti akan digabung. Untuk mata kuliah akhlak ini kalau lihat di data penggabungan itu sementara ini masih terjadwal akhlak. Nah akhlak itu karena 3 prodi, dosen pengampunya masih dua orang nih, Pak Indal dan satu lagi ini Bapak mungkin ya. Nah, Pak Najamuddin. Nah, nanti nggak tahu siapa yang
dipilih untuk jadi dosen pengampu akhlak di prodi kita. Kemudian untuk Islam interdisipliner itu untuk PPKN dan pendidikan fisika juga ini dua orang yang berbeda. Satu Bapak atau Ibu ya, Muryana M. dan satu lagi Agung Laksano SSI MH. Kita tunggu dari LPSI saja nanti menentukan siapa yang diminta untuk mengampu. Kemudian ada mata kuliah pembelajaran mikro, ini seperti semester sebelumnya. Mata kuliah pembelajaran mikro diampu langsung dosen prodi, sekarang tidak dengan praktisi. Nah, tapi praktisi nanti akan diundang sebagai narasumber pada workshop penyusunan RPP, praktek mengajar, atau kita undang sebagai narasumber kuliah pakar. Kemudian untuk metode penelitian, ini Prof. Zam dan Bu Siva. Luaran mata kuliah metode penelitian pendidikan ini adalah rancangan proposal skripsi. Nah, demikian Bapak Ibu, beberapa hal berkaitan dengan persiapan perkuliahan di program studi PPKN. Barangkali nanti Bu Siva kalau ada tambahan bisa sekaligus memandu diskusi kita. Yang jelas sekali lagi Bapak Ibu, kami mohon bantuan Bapak Ibu semua untuk satu semester ke depan membersamai para mahasiswa kami. Sebagai gambaran mungkin Pak Adit ya, ini atau Bu Ega, Bapak Ibu yang lain, mahasiswa prodi PPKN itu dengan beragam karakteristik begitu ya. Dan kalau nanti ditanya apakah masuk PPKN Wade pilihan pertama, biasanya mereka senyum-senyum, mungkin pilihan kedua, pilihan ketiga, atau daripada tidak kuliah katanya milih PPKN. Jadi sudah ketakar ya, keukur lah bagaimana raw inputnya seperti apa. Tetapi kami yakin bahwa Bapak Ibu dapat mendampingi para mahasiswa kami itu dengan sebaik-baiknya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Monggo saya kembalikan ke Bu Siva kalau ada tambahan sekaligus memimpin diskusi. Monggo Bu Siva, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kaprodi, Bapak Didik Bahagia Arif MPD untuk penjelasan terkait proses persiapan perkuliahan semester genap 2023-2024. Bapak Ibu, sedikit tambahan dari saya bahwa kami di sistem informasi akademik sudah menginputkan CPL program studi. Walaupun CPL kami belum menyesuaikan dengan CPL yang memang ada di universitas. Kalau Bapak Ibu nanti melihat pengembangan RPS, CPL kami masih kodenya masih ada sikap, pengetahuan, keterampilan umum, keterampilan khusus. Itu karena memang kami belum merubah ke CPL yang sebenarnya kami sudah punya CPL yang baru, hanya saja belum kami sahkan, belum kami ketok palu sehingga jadi belum bisa kami inputkan di sistem. Namun kami tetap mencoba berupaya bahwa target bahwa kami tetap mengimplementasikan outcome based education itu tetap tetap kami terapkan dengan cara CPL yang sudah ada, yang memang kami miliki itu kami kemudian kembangkan di sistem informasi akademik, sehingga nanti Bapak Ibu akan mendapati di pengembangan RPS nanti di portalnya masing Bapak Ibu, kok misalnya CPL-nya masih S, masih P, nah mohon disesuaikan sesuai dengan yang Bapak Ibu kembangkan. Itu jadi alhamdulillah beberapa hampir banyak ya mata kuliah yang memang sudah RPS-nya sudah tersistem, sehingga nanti kami mohon bantuannya Bapak Ibu nanti jika memang ada pun kesulitan, misalnya Bu Siva saya masih sulit
untuk memasukkan, insya Allah kami akan bantu itu untuk pengembangan RPS-nya. Untuk Pak Afid dan Pak Afid terkait dengan statistika, kami tuh sudah punya RPS yang dulu dikembangkan oleh Prof. Parman, tapi masih bentuknya tuh file Prof. Parman memberikannya kepada kami, jadi belum ada di ada di sistemnya, sehingga nanti saya kirimkan mawon nggih RPS yang dibuat Prof. Parman, walaupun di drive itu sebenarnya sudah ada nggih Pak Dik-Dik. Jadi bentuknya, dan Prof. Parman itu pasti ngasihnya bentuknya PDF. Jadi bentuknya PDF, jadi nanti monggo saja Pak Afid dikembangkan, karena memang waktunya mepet nggih, kami belum bisa melaksanakan proses pembuatan RPS secara workshop, tapi yang mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mengembangkan sekarang di di portalnya masing-masing. Tujuannya supaya nanti proses penilaian pun sudah bisa dilakukan dengan OBE gitu Bapak Ibu. Jadi kami beberapa mata kuliah ya hampir sudah 80% ya Pak ya, hampir sudah 70-80% semuanya sudah ada di sistem, baik itu RPS dan proses penilaiannya, yang mudah-mudahan sedikit demi sedikit bisa menyesuaikan, dan kemungkinan tahun depan insya Allah CPL kami sudah menggunakan CPL yang ada di universitas, termasuk juga CPL yang memang di prodi yang sudah kami kembangkan. Mungkin itu saja informasi tambahannya untuk proses perkuliahan. Monggo Bapak Ibu jika ada yang akan bertanya ataupun memberikan tanggapan ataupun evaluasi mungkin terhadap proses yang memang sudah pernah dilakukan, dipersilahkan. Monggo Bapak Ibu. Prof. Zam? Ya, Monggo, saya Prof. ada pertanyaan Bu Siva. Monggo Prof. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Tadi disebutkan kuliah kita itu 16 pertemuan, dikurangi 2 untuk mid sama untuk ujian tengah semester dan akhir semester, dan 14 kali. 14 kali pertemuan itu pertemuan kalender atau pertemuan faktualnya? Maksud saya itu, kalau pertemuan kalender itu 14 kali pertemuan. Kalau kuliah Bu Swa dan saya dan Pak Mahmuda itu hari Kamis itu kena libur 2 kali. Sehingga kalender hanya 12 pertemuan kalender itu. Kalau biasanya kalender biasanya, artinya ya sudah. Jadi nanti kuliah hari Kamis itu yang 12 kali pertemuan. Itu kalender. Dan biasanya begitu biasanya itu. Tapi kalau misalnya mau faktual, ya harus nambah 2 kali. Yang hari Kamis nambah 2 kali. Tapi kelihatannya kalau nambah 2 kali itu tidak gampang di kuliah kita ini. Karena begitu padatnya jadwal kuliah itu. Nampaknya sulit nambah itu. Apalagi biasanya nambah itu kan pada minggu tenang. Minggu tenang tidak boleh kuliah. Nah, jadi kapan nambahnya kan tidak mungkin jadinya. Itu yang pertama, Bu. Yang kedua, saya hanya mengingatkan kita semua. Kita ini sudah menggunakan manajemen modern. Itu. Ya, mestinya juga kita harus berlakunya modern. Modern itu adalah ketika kita membuat rencana pembelajaran, sudah termasuk rencana evaluasi. Sudah siap rencana evaluasi itu. Secara umum sudah siap. Jadi nanti begitu harus memasukkan rencana, memasukkan evaluasi sudah kita masukkan. Tidak perlu nunggu waktu lama lagi. Gitu. Karena jadwal begitu padat kita itu. Tinggal nanti mungkin ada perbaikan, ada inovasi karena ada kasus dalam perkuliahan kan perlu, ini penting untuk jadian evaluasi ya, ada tambahan, ada perubahan. Tapi secara umum disiapkan. Jadi kita ini akan rencana perkuliahan, sudah termasuk rencana evaluasi, sudah siap. Ini yang akan kita semua, hingga lebih lancar kuliah kita ini. Terima kasih Bu Siva. Ya Prof, terima kasih banyak untuk pertanyaannya dan
mengingatkan kita terkait proses perencanaan yang juga harus ditambahkan dengan evaluasi, dan tadi terkait dengan pembelajaran kita itu pertemuan kalender atau pertemuan faktual gitu nggih Prof. Ya, nah karena memang nanti kebijakannya ya setahu saya, nanti mungkin Pak Dik bisa lebih menguatkan, setahu saya memang kalau di UAD ya pertemuannya pertemuan faktual Prof. Jadi kalau memang ada itu memang kita harus berupaya untuk menggantinya gitu, karena itu nanti ada kaitannya dengan administrasi dan sebagainya yang memang berpengaruh ke sana gitu. Dan mungkin itu juga yang membedakan kita di swasta dengan di negeri nggih Prof. Jadi memang kita itu pertemuannya faktual, dan mahasiswa yang biasanya kalau mahasiswa ini suka ngejar gitu Prof untuk mengganti proses perkuliahan gitu dengan bagaimanapun caranya, termasuk juga bahkan penugasan ataupun apapun. Mungkin berbeda dengan kampus, karena suami saya di negeri ya. Kalau suami saya itu ya suka cerita pertemuannya pertemuan kalender gitu. Jadi nggak perlu ada ganti, kalau libur ya libur aja, nggak usah kuliah lagi, ngapain kuliah lagi gitu kan ya. Nah ternyata saya sampaikan kalau di UAD tuh beda gitu. Kalau di kita kadang-kadang mahasiswanya Prof yang memang semangat untuk semangat karena mungkin terkait dengan biaya dan administrasi juga mungkin ya Prof ya. Jadi kadang-kadang mahasiswanya yang meminta. Jadi kalau saya selalu berupaya untuk mengganti dengan kesepakatan dengan mahasiswa itu sendiri gitu. Jadi menyepakati misalnya kita harus ada pengganti, apakah penggantinya nanti dilakukan secara online atau misalnya dalam bentuk apapun, karena sekarang kan ternyata di RPS juga kita bisa memilih ya, apakah penugasan terstruktur, belajar mandiri ataupun proses belajar nggih Pak perkuliahan itu. Jadi bisa proses belajar, bisa penugasan terstruktur, bisa belajar mandiri. Nah, mungkin kita misalnya memilih penggantinya itu prosesnya adalah belajar mandiri, misalnya seperti itu. Nah, itu juga bisa kita bisa kita diskusikan dengan mahasiswa dan kemudian bisa disepakati. Nampaknya begitu Prof. Kalau dari saya nanti mungkin Pak Diti juga akan menambahkan seperti apa kebijakannya yang sebenarnya ada di di kita gitu. Karena setahu saya dari dulu begitu Prof. Jadi harus kenapa ya suami saya suka nanya juga, ini saya pengganti gitu. Jadi memang harus dipaksa ganti karena memang ya itu mungkin yang memang membedakan gitu. Mungkin Bapak Ibu yang lainnya monggo. Mungkin Bu Tri. Nggih, Bu Siva. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Kaprodi, Bu Sekprodi, Prof Yam, salam sehat Prof, dan Bapak Ibu yang lain. Alhamdulillahirrahmanirrahim, Bu Siva, untuk semester genap siap mendampingi dengan niat lurus ya Pak Didik. Tadi sesuai pengantar dari fakultas ya. Ya, siap mendampingi dengan 4 mata kuliah. Saya sudah RPS-nya sudah saya upload ya Bu, OBE-nya. Tinggal satu ini yang saya sama Pak Yasir. Halo Pak Yasir. Pengantar ilmu politik ya Pak. Ya, itu siap Bu. Nanti saya susun. Karena saya harus dengan Pak Yasir ini harus bermusyawarah nanti. Ya, gitu. Terus itu satu. Jadi semua sudah, tinggal yang dengan Pak Yasir. Ya, karena nanti saya payung aja kan Pak Yasir, apa tim ya Pak Yasir? Monggo Ibu, saya siap menyesuaikan dengan Ibu. Oke, ya, nggih. Nanti kita kita bermusyawarah tentang itu. Siap. Nanti setelah jadi saya kirimkan dulu ke Ibu, setelah itu baru saya upload di RPS di portal seperti itu. Nanti belum nanti. Siap. Kemudian terima kasih Pak Yasir. Kemudian Pak Didi, ini kan yang pengantar itu saya baca di grup dosen FKIP nggih. Lah untuk dosen PPKN yang kebetulan tidak home base-nya itu pengantarnya itu
dari mana? Apa saya hanya salah ya? Ya, artinya tadi Ya, yang nanti kami bagikan. wah, bagus banget tadi. Biar bisa mengena ya, karena itu kayaknya kok bagus banget ya, sangat transenden. Artinya apa ya? Pokoknya itulah, pertama kita niatkan lurus, ya kita luruskan niat, terus kemudian itu bagus banget. Kita dampingi mahasiswa kita sepenuh hati gitu ya. Nah, itu cocok banget itu. Maksudnya itu harus mengena di kita, walaupun saya kemudian apa ya, agar kita sama-sama ya niat kita sudah satu sih, tapi mengapa Pak Dekan memberikan kata pengantar itu mesti ada latar belakangnya gitu. Jadi ada semacam penekanan. Nah, itu karena bagus banget menurut saya, itu harus dipahami oleh semuanya. Ngeten nggih Pak Didi nggih? Ya, terima kasih semuanya. Mohon maaf jika ada keliru-keliru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Tri. Oke, apa namanya? Terima kasih juga Putri yang selalu semangat. Bu Sipak itu kepian RPS gitu ya. Terima kasih Bu Tri itu apa namanya contoh bagi kami semuanya gitu. Selalu semangat. Tadi pagi sudah datang, Bu Siva bantu saya nih, saya harus bayar pajak. Bu Tri itu melaporkan pajak. Pertama kali Iya, melaporkan sendiri. biasanya saya ke kantor pajak ini tadi saya Ya, step by step alhamdulillah. ya, tanya Bu Siva. Makasih Bu Siva Pak Didi. Oke. Sudah Jadi sukses. saya apa namanya banyak belajar dari Putri terkait itu ya. Jadi semangatnya untuk apa belajar. Mungkin Bu Tri apa namanya nanti Pak Didik lah yang menambahkan gitu. Pak Didik tadi terkait pertanyaan Prof Zam keburu nanti lupa nggih. Setahu saya terkait apa namanya? Faktual. Ya, perkuliahan faktual atau kalender pripun Pak Dik monggo. Ya, terima kasih. Jadi tadi disampaikan Bu Siva, Prof Jam bahwa di kita memang pertemuannya pertemuan faktual. Jadi kalau ada libur harus dicari hari pengganti. Kalau dulu itu memang ada berapa satu minggu itu khusus untuk minggu pengganti. Nah belakangan ini jadi tidak ada ya Putri ya. Ya tidak jadi, ada ya. Penggantinya itu disepakati dengan mahasiswa mau di hari apa, terus nanti kita cari ruangan juga. Nah ini kalau terpaksanya misalnya ruangan tidak ketemu untuk pengganti, nah Bapak Ibu bisa memanfaatkan tadi model-model pembelajaran yang tadi. Bisa misalkan menggunakan perkuliahan online sinkronus, atau juga perkuliahan online asinkronus ya, dengan e-learning itu. Jadi sebenarnya diizinkan menggunakan e-learning tetapi tidak 100% gitu ya. Kalau ketentuan yang lama seperti itu. Jadi disepakati sehingga pertemuan perkuliahan itu tetap 14 pertemuan. Gitu. Itu kita menggunakannya pertemuan faktual, tidak pertemuan kalender. Kalau dulu ya saya itu kalau libur ya libur, tidak ada harus cari-cari pengganti. Tapi di UAD ada harus mengganti sehingga pertemuannya genap menjadi 14, kemudian 1 mid dan 1 ujian akhir. Demikian Prof Jam. Oke, terima kasih Pak Didik. Prof Zam tadi disampaikan oleh Pak Didik terkait perkuliahan faktual ataupun apa kalender. Begitu nggih Prof. Bapak Ibu yang lainnya monggo. Sampun mungkin nggih Pak Didik. Pun. Nggih. Nampaknya sudah tidak ada pertanyaan tadi. Presensi Mbak Retno sampun game ini dipotokan.
Di capture. Oh, J. Oke. Nanti Gimana, Mbak? Mbak Retna itu sudah mempresensi. sudah saya resensikan. Ya, Mbak Retna itu Ya, sudah maksudnya sudah dicatat ya. Sudah dicatat. Sudah. Terima kasih ya. Nanti laporannya dikirimi Bapak Ibu dosen ya. Oh, Terima kasih ya Mbak Retno. iya, sami-sami, Bu. Oke, Bapak Ibu nampaknya sudah. Mungkin Pak Satria ini sudah open cam nampaknya. Mau di capture ini. Saya cuma menempatkan diri aja, tidak bisa. Sehat ya Pak Satria, terima kasih. Alhamdulillah sehat. Oke. Oke, Bapak Ibu nampaknya sudah tidak ada yang nanti kita ada grup WhatsApp sengaja kami buat sehingga memudahkan komunikasi karena nanti di sana ada nomor WA admin juga yang dipegang oleh SE kami dan juga ada Mbak Retno juga sehingga nanti Bapak Ibu mudah jika ada yang memang membutuhkan administrasi apapun itu kaitannya dengan proses perkuliahan. Itu saja Bapak Ibu untuk persiapan perkuliahan. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang paling penting itu adalah sehat semuanya. Kalau sehat insya Allah semua pekerjaan apapun bisa dilaksanakan dengan baik. Dan sekali lagi program studi PPKN mengucapkan banyak terima kasih untuk Bapak Ibu yang berkenan untuk mengampu di program studi PPKN UAD. Kita akhiri kegiatan persiapan perkuliahan kita dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit Bapak Ibu. Terima kasih. Sehat Bu Pamit Bapak Ibu. Pamit Bu Siva, Pak sehat Diki. selalu. Ya, amin. Oke.